Salam, Sobat Setia dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dengan Renungan Harian Sabda Setia GKJ Salatiga. Hari ini, Sabtu 12 Juli tahun 2025, Renungan Sabda Setia hadir dengan tema Siapakah Sumber Berkat-mu? Yang didasarkan pada pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami. Mampukan kami untuk merenungkan dan menerima setiap kebenaran melalui firman-Mu dan hidup menurut firman-Mu itu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 18 berkata demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sahabat setia yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah siapakah sumber berkat-mu? Ada seorang anak yang selalu taat kepada orang tuanya. Ia taat melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya dalam banyak hal. Suatu hari sang ayah memberikan sebuah hadiah berupa sepeda yang sungguh sudah lama dinantikannya. Hati anak itu senang sekali. Dan ia menerima pemberian dari orang tuanya itu dengan penuh sukacita. Dan dengan segera ia menggunakan sepeda barunya itu untuk bermain bersama dengan teman-temannya. Sayangnya, sejak ia memperoleh sepeda itu, kini ia sibuk bermain dan tidak lagi menjadi anak yang taat dan patuh kepada orang tuanya. Bahkan sering tidak mau mendengar perintah orang tuanya. Nah, gambaran di atas mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ketaatan si anak itu mampu menggerakkan hati orang tuanya sehingga memberikan hadiah yang sungguh menjadi keinginannya sejak lama. Demikian gambaran dalam relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang seharusnya menempatkan kita pada posisi sebagai anak yang harus selalu taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tetapi bagaimanakah kenyataan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi anak yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, Bapa kita? Sudahkah kita menjadi anak yang taat dan setia dan patuh akan perintah-perintah Tuhan? Ataukah kita seperti gambaran di atas, seperti anak yang kemudian berubah menjadi tidak setia dan tidak patuh kepada orang tua yang sudah memberi hadiah itu? Kita sudah merasakan dan mendapatkan banyak hal, pemberian-pemberian atau hadiah dari Tuhan. Tanpa kita melakukan
sebuah jasa apapun. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita hidup taat kepada Tuhan. Jangan seperti anak dalam gambaran di atas, yang hanya setia ketika punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Sahabat setia yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita dan relasi kita dengan Tuhan, kita juga sering bersikap seperti anak dalam gambaran tadi. Merasa bahwa apa yang kita peroleh adalah karena kita sudah melakukan sesuatu, sehingga kita pantas mendapat sesuatu sebagai imbalannya. Sesungguhnya bukan demikian. Tuhan menghendaki agar kita dengan setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, yang merupakan perwujudan dalam kita menunjukkan bakti kita, kasih kita kepada Tuhan, bukan karena merasa pantas dan karena sudah berjasa demi memperoleh sesuatu dari Tuhan. Kasih Tuhanlah yang menjadi sumber utama, menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita, bukan jasa atau kemampuan kita yang menjadikan Tuhan bertindak memberkati kita. Jika kita merasa bahwa apa yang kita peroleh adalah karena jasa dan perbuatan kita, maka sesungguhnya kita menomorduakan Tuhan dalam kehidupan dan menganggap bahwa segala yang ada dalam hidup kita adalah karena usaha dan pekerjaan kita. Sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai sumber berkat dalam kehidupan kita? Atau masihkah kita suka mengklaim bahwa segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah karena jasa dan usaha kita semata? Jangan terjebak dalam sikap sombong. Sesungguhnya kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk menikmati segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Semua terjadi karena berkat Tuhan. Mari mewujudkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan sebagai perwujudan kasih kita kepadanya dan pengakuan kita akan otoritas kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber berkat yang sesungguhnya dalam kehidupan kami, dan apa yang ada pada kami adalah karena kasih-Mu semata. Karena itu tolonglah kami untuk boleh menjalani hidup dalam kehendak dan tuntunan-Mu saja, supaya kami sungguh-sungguh mengakui bahwa Engkaulah sumber berkat yang sesungguhnya. Amin. Sahabat setia yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas dalam segala tugas tanggung jawab hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.